Bapak, mari saat ini kami juga mau. Kami diajar, kami dibentuk, kami jadi murid yang terus-menerus diperbaharui lewat tantangan, lewat masalah, lewat pencobaan, lewat apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kami. Tolong untuk kami memahami bahwa hidup, bahwa rencanamu lebih di atas segalanya. Amin. Kami tahu persoalan bagian dari proses untuk mendewasakan kami. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami. Terima kasih Engkau sudah memakai WL untuk memberkati setiap kami. Berkati semua kami. Berkati mulut bibir hamba-Mu. Kami siap jadi murid. Di dalam nama Yesus. Kita yang sudah menerima damainya Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk. Bapak yang terkasih. Oke, thank you. Ya. Tahun 2025. Sedikit kalau saya mau bagikan. Tantangan demi tantangan, saya percaya setiap kita juga pasti menghadapi tantangan yang sama ya Bapak Ibu kekasih ya. Tahun 2025 kiri, kanan, depan, belakang, sampai ada waktu kita nggak bisa bergerak. Tekanan begitu menghimpit, tekanan begitu menguasai kehidupan setiap gereja Tuhan. Bahkan di hari-hari terakhir, di mana tahun 2025 akan berakhir. Wow. Saya mau tanya di sini, ada yang nggak punya persoalan? Ada? Nggak ada. Saya kebetulan juga pengkhotbah untuk orang-orang yang dipanggil pulang sama Tuhan. Ya, waktu saya dapat tugas di tempat ini, saya bilang, Tuhan, apa yang mau saya bagikan di GBI Solideo? Ya, aku harus bicara apa Tuhan? Yang Tuhan ingatkan gini, tahun 2025, saudara dan saya melihat begitu banyak tantangan, tapi kita melihat tantangan demi tantangan kita bisa lalui, bukit demi bukit saudara dan saya bisa lalui. Lalu kapan berakhir tantangan itu? Pernah nggak kita memikirkan tujuan Tuhan dengan semua proses yang sedang terjadi apa sih? Tujuan kehidupan saudara dan saya, kita ada di dalam gereja ini. Kita tiap minggu beribadah, memuji Tuhan, menari di tempat ini. Kira-kira apa tujuannya? Atau kita berpikir kita dikuatkan, kita disenangkan, kita diberi kebahagiaan, kita diberi damai sejahtera. Pernah nggak kita berpikir orang di Aceh sana? Pernah nggak kita berpikir orang di Sumatera sana? Pernah nggak kita berpikir orang yang sedang kehilangan harta bendanya? Masuk di awal tahun 2026, Bapak Ibu kekasih, kita dipertontonkan betapa saudara dan saya sedang dilatih Tuhan untuk percaya bahwa hidup yang saudara dan saya jalani bisa berakhir kapan aja. Harta yang kita miliki bisa lenyap kapan saja. Semua capaian kesuksesan, baik itu pengetahuan, baik itu sebuah posisi saudara dan saya di sebuah perusahaan, baik itu sebuah posisi karena ada harta benda yang kita miliki, baik itu sebuah posisi oleh karena ada kehormatan yang diberikan kepada saudara dan saya. Alkitab menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa itu semua akan berakhir. Tuhan lagi kasih lihat sama kita. Tempat desa, Bapak Ibu kekasih, terakhir yang saya ikuti lenyap. Saya lagi mengikuti terus perkembangan dunia saat ini. Persiapan menuju perang dunia ketiga itu sedang. Artinya gini, Antikris tidak akan lama lagi akan bertahta di mana? Di bait suci ketiga. Bapak Ibu kekasih, sebab itu kita mengingat pengkhotbah berkata kepada kita, pengkhotbah 3, semuanya ada waktunya.
Semua yang saudara dan saya miliki ada waktunya. Semua kesusahan demi kesusahan yang saudara dan saya alami. Saya pernah saksikan, kaki saya pernah hampir masuk ke dalam got. Hari ini saya udah bisa pakai sepatu yang agak tinggi lagi sedikit. Ya, arti gini, berakhir. Hari itu saya mau bergerak, mau berdiri lama seperti ini, gak mampu. Bapak Ibu kekasih, jangan fokus kepada proses. Jangan fokus kepada apa yang Tuhan izinkan terjadi. Baik itu lewat siapapun yang coba menyerang saudara dan saya. Kita nyanyi pujian ini nanti. Waktu kita udah sesak. Meskipun gunung itu tak berpindah. Ayo ngomong. Karena kalau saudara dan saya nggak ngomong, kesesakan itu semakin menekan. Semakin membuat kita nggak mampu melakukan apapun juga. Lalu Tuhan titip satu tema untuk di tempat ini. Beberapa waktu yang lalu, mungkin Ibu Suli kenal John, Lea. Jam 10 sampai jam 12 masih pelayanan. Jam 2 dipanggil pulang sama Tuhan. Lagi main keyboard. Selesai di olahraga. Pulang olahraga, lagi olahraga. Tiba-tiba kena serangan jantung. Dipanggil pulang sama Tuhan. Lalu belum lama, begitu banyak orang yang masih hai, shalom, shalom, halo, masih bertemu, masih say hello, masih bercanda, kita masih ledek-ledekan. Tiba-tiba, Bu, bisa bawa renungan. Si Bapak A sudah dipanggil pulang sama Tuhan. Si Bapak B sudah dipanggil pulang sama Tuhan. Dan terakhir kemarin, jam 9.30 malam, dia pasang status, Tuhan, sekuatku ya, selebihnya aku serahkan kepadamu. Jam 10, dia dipanggil pulang sama Tuhan. Kita lihat ayatnya, Mazmur 90. Ini doa Musa abdi Allah. Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Lihat, perhatikan ayat 3. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Saudara dan saya, hari ini saya titip satu tema. Sudah siapkah engkau pulang? Maaf, ibu kok bicara kematian sih? Saya hanya taat aja. Ya, saya hanya nurut. Sudah siapkah engkau pulang? Kita melihat bagaimana di Aceh, di Sumatera, bagaimana di banyak pelosok, mereka yang belum siap untuk pulang tapi harus pulang. Saya jadi nangis kalau ingat itu. Saya sering bilang, ayo kita gereja berfungsi. Kita gereja berfungsi untuk mereka, bukan untuk kasih sembako ketika mereka. Bukan cuma itu, tapi sebelum itu, Bapak Ibu kekasih. Apa yang perlu kita kerjakan? Yuk kita jangan diem terus di tempat. Jangan biarkan firman itu hanya untuk diri kita sendiri. Di luar sana ada orang-orang yang gak punya tempat perteduhan, Bapak Ibu kekasih. Ya, suara saya agak seret 3 hari, 4 hari ini Kelapa Gading banjir terus. Saya bertempur, saya masuk 60 tahun nih tahun ini. Saya bertempur, nyetir sendiri ke sana kemari. Saya percaya, walaupun gunung itu tak berpindah, saya selalu menghibur hati saya sendiri. Saya percaya ada waktu
Tuhan bilang, sudah selesai anakku Ruli, kembali, pulang. Mazmur 90 ayat 1-3 Bapak Ibu kekasih sedang mengajarkan kepada saudara dan saya supaya saudara dan saya tidak bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Perteduhan kita hanya Tuhan. Di saat saudara dan saya udah gak sanggup, di saat kita udah gak tahu mau ke kiri atau ke kanan, Yesaya 30 ayat 21 berkata, engkau akan mendengar kalimat ini katanya, engkau akan mendengar suara dari belakang telingamu. Berjalanlah, entah engkau mengiri atau menganan. Waktu saudara dan saya tetap fokus kepada Tuhan, tetap melihat yang positif walaupun yang terjadi yang negatif dalam kehidupan saudara dan saya, maka saudara dan saya akan mampu melewati gunung demi gunung. Tempat perteduhan kita. Yang kedua, Tuhan lagi mengajar, jangan bersandar kepada hartamu. Wow, kita lihat di Aceh kurang banyak apa, mobil mewah itu mobil semua hilang semua. 4 desa Bapak Ibu kekasih, hilang lenyap semuanya. Hilang lenyap. Lalu Tuhan juga mengingatkan lewat Mazmur 90 ayat 1-3 berkata, supaya kita nggak mengandalkan pengetahuan kita, intelektual kita, mau kita S1, S2, apapun itu, tetap seperti anak-anak di hadapan Tuhan. Karena Alkitab bilang, kalau kau tidak datang kepadaku seperti anak-anak, kau tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Saya rasanya pernah ngomong ini di tempat ini. Masuk ke dalam kerajaan surga maksudnya apa? Waktu kau datang percaya seperti anak kecil bahwa tidak ada hal yang negatif yang ada dalam pikiran Tuhan untuk terjadi atau untuk diizinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Itu anak kecil tuh. Ya pernah nggak dulu ragu-ragu, mama bisa beliin susu nggak? Pernah, ma hari ini ada susu nggak, ma? Pernah nanya gitu? Enggak kan? Artinya gini, penyediaan Tuhan tuh nggak mungkin nggak dia sediakan. Amen. Itu anak-anak, pertolongannya, perlindungannya. Tahun 2026 kita ikutin Pak Daniel Panji, saya ikutin Rubin Adi, saya ikutin khotbah-khotbah mereka. Harus punya ketahanan. Kalau memang sudah waktunya, Tuhan bilang sudah selesai, kita pulang. Saya ingatkan keluarga, istri anaknya baru 5 tahun. Jatuh papanya di depan anaknya. Kalau ditanya papa kemana, tidur. Waktu sebelum ditutup peti saya bilang begini, Dek, papa kamu ada di rumah Tuhan Yesus. Kalau Dede mau ketemu sama sama papa, harus sayang sama Tuhan Yesus. Berjuang ya, supaya satu kali kita akan ketemu sama papa di rumah Tuhan Yesus. Kita harus ngomong apa adanya. Tapi tempat perteduhan itu harus kita ajarkan turun-temurun. Tadi dari Bu Suri ke anak, turun-temurun. Ajarin lagi kepada anak-anak rohani kita. Bahwa ke depan kita nggak bisa mengandalkan siapapun juga. Ke depan saudara dan saya nggak punya tempat perteduhan selain Tuhan Yesus sendiri. Bukan nggak boleh kita punya gelar, bukan nggak boleh kita punya semua yang kita miliki, tapi bukan itu tempat perteduhan kita. Tempat perteduhan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Kenapa saudara dan saya harus pulang satu kali? Alkitab menjelaskan tadi Mazmur 90, kembalilah hai anak-anak manusia. Kapan anak-anak manusia lari dari hadapan Tuhan? Lari dari hadirat Tuhan kapan? Kapan Ibu? Kita sedikit nih, jadi boleh sharing sedikit. Kapan Bapak? Waktu di Taman Eden. Ketika manusia berbuat dosa, manusia dibuang dari Taman Eden.
Bapak Ibu kekasih, kenapa saudara dan saya harus pulang satu kali? Atau Tuhan bilang tadi, pulang anakku. Artinya gini, kita lagi jawab kerinduan Tuhan waktu kita pulang. Makanya Mazmur 116 bilang, berharga orang yang mati di dalam Tuhan. Berharga. Artinya gini, lagi ditunggu sama Tuhan pulangnya kita. Dia gak mau kehilangan saudara dan saya. Oleh karena saudara dan saya mengikuti kehidupan atau rancangan-rancangan yang dunia sedang buat untuk kita ikuti. Tapi kalau mengikutin sekarang, ya, semua satu identitas sudah semakin kelihatan. Betul Bapak Ibu kekasih? Kita tinggal berserah. Kemarin gembala kita Pak Niko bilang gini, hanya bisa berdoa. Konferensi gereja seluruh dunia bilang, hanya bisa berdoa. Hadapi tantangan-tantangan yang di depan. Hanya bisa berdoa. Saya bilang sama anak laki-laki saya dan anak perempuan saya, kalau suatu kali nanti oleh karena ada gempa, goncangan, saudara, kamu berpisah dengan mama, percaya, kamu tetap milik Tuhan. Tapi waktu ditawarin untuk tinggalkan Tuhan, pestol ada di kepala, jangan mau. Lebih baik mati, meninggal di dalam Tuhan, daripada kita tolak iman kita kepada Tuhan. Kenapa kita harus pulang? Ternyata dalam Filipi 3 ayat 20a berkata, karena keluargaan kita adalah keluarga negaraan di dalam surga. Berarti gini, kita ini warga negara surga, tapi lagi ada di bumi. Kenapa? Yang kedua, 1 Petrus 2 ayat 11 bilang, saudara-saudara yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Yang kedua, Bapak Ibu kekasih, Alkitab menjelaskan kenapa kita harus mempersiapkan diri untuk siap pulang satu kali. Yang pertama tadi, kita warga negara kerajaan surga. Yang kedua, kita cuma perantau. Kita ini cuma pendatang sementara. Bapak Ibu kekasih, ada seorang perantau. Kalau ibu merantau ke Jakarta, ibu aslinya dari Kalimantan, satu kali ibu harus pulang ke Kalimantan. Harus. Kalau kita semuanya berasal dari Taman Eden, ditempatkan duduk dekat Taman Eden, taman kekekalan itu, taman di mana ada perlindungan yang sempurna itu, saudara dan saya satu kali harus kembali dipersatukan. Tadi nyanyian tadi, Ibu Wel apa tadi? Yang gembira tadi, terus cintamu padaku takkan pernah berubah. Artinya gini, walau bumi bergoncang, ya, walau bumi bergoncang, kita dipanggil pulang, kita tutup mata dengan keadaan apapun juga, saudara dan saya langsung sampai ke taman penantian, sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita sampai, apapun keadaannya, lewat kejadian apapun, saya berani bicara. Kenapa lewat kejadian apapun? Ada orang bilang gini, halo, ayo yang ngantuk boleh agak goyang-goyangin badannya, ya, supaya kita nggak kehilangan firman, ya, kita semangat, ya. Yuk. Nah, Alkitab menjelaskan saudara dan saya waktu dirancang pertama kali, kita dirancang, Kejadian 1 ayat 26-27 berkata, saya ulang, Kejadian 26-27 berkata, saudara dan saya dijadikan serupa dan segambar. Tapi lihat terjemahan apa? Sepeta dan seteladan dengan Allah. Artinya gini, saudara ketika dicipta di Taman Eden, manusia pertama
Manusia pertama sudah diberikan kemampuan hal yang baik untuk melakukan, mengerjakan semua keinginan-keinginan Tuhan, untuk menguasai bumi ini, untuk melakukan perintah-perintahnya. Pada mulanya manusia sudah menerima itu ketika di Taman Eden. Tapi ada si setan, si jelek, ya, yang membuat, merayu supaya manusia jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemampuan mengerjakan hal yang baik dari Tuhan. Saya ulangi, yang kedua, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemampuan untuk melakukan hal yang baik. Paulus bilang apa? Yang ingin aku kerjakan yang baik, tapi yang aku kerjakan yang tidak baik. Berarti ada spirit, ada roh yang mengontrol orang tersebut untuk bergerak. Tapi kenapa bisa begitu? Kita lihat yuk Bilangan 18. Bilangan 18 ayat yang ke Bilangan 14 ayat 18. Nah, Bilangan pasal yang keempat. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya melimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Ingat, banyak orang bilang, loh kita kan sudah dalam Tuhan. Siapa bilang?